ini kita akan datang, kita akan lewati perayaan Imlek, kita sudah lewati hari Valentine. Jadi saya coba menggabung dua khotbah ini menjadi satu dengan tema sayangilah aku selama aku masih hidup. Oke, Rusumi pun ada di depan. Kalimat ini muncul Bapak Ibu, kalimat ini muncul ketika saya melihat di sosial media ada kata-kata seperti ini nih. Mungkin ini ungkapan dari ayah atau ibu sebelum dia meninggal. Dia berkata begini, "Hai anak-anak, jangan kalian datang dan berkata sayang, berkata cinta. Aku kehilangan papa mama saat jenazahku sudah disemayamkan di rumah duka di depan peti jenazahku. Jangan berkata begitu, percuma," kata papa mamanya. Kenapa? Karena nggak merasakan lagi. Apakah almarhum ayah ibu bisa mendengar, merespon dari apa yang kita ungkapkan itu ketika dia ada di depan peti jenazahnya? Jangan kamu datang membawa makan minum ke makamku dengan berkata, "Papa mama, ini makanan yang terbaik yang kupeli untuk papa mama." Sementara dulu waktu papa mama hidup tak pernah diberikan apa-apa. Boro-boro makanan, datang berkunjung saja, tidak. Jangan lakukan itu katanya. Semua kasih sayangmu tidak dapat kurasakan lagi. Berikanlah perhatianmu, kasih sayangmu sekarang ini saat aku masih hidup. Masih bisa merasakannya. Kalimat ini menyentuh hati saya untuk saya khotbahkan hari ini. Dan memang ini bukan mengada-ada, ini realita. Di sosial media Anda banyak melihat orang-orang tua yang disia-siakan oleh anak-anaknya. Banyak cerita. 2 hari lalu ketika saya membuka sosial media, seorang ibu mengeluh. Disampaikan kepada pembantunya, ibu ini masih kaya loh. Bukan ibu miskin, kaya. Dia memiliki seorang pembantu sudah bekerja 20 tahun. Pembantu ini bukan pembantu rumah tangga, itu membantu menjaga kesehatan dia. 20 tahun seorang dokter. Jadi dokter itu dipekerjakan di rumah ibu itu. Suami sudah meninggal, dia punya 3 anak. Semua 3-tiganya dikuliahkan di luar negeri. Setelah semua anaknya jadi sukses, tidak pernah anaknya itu datang menjenguk ibunya. Susternya yang mengatakan, 20 tahun aku bekerja dengan ibu ini, aku tidak pernah melihat anak itu datang ke sini. Apalagi waktu ibu itu sakit. Dia berkata begitu. Selalu alasannya sibuk. Ada pekerjaan yang mendadak dan darurat yang membuat aku nggak bisa pulang, mama. Gitu. Saat dalam keadaan sudah hampir kritis, sang ibu bicara sama dokternya, sama perawatnya. Dia bilang gini, dia bilang, "Dokter, aku rasanya nggak tahan lagi akan pulang. Gimana nasib kamu ya nanti ke depan?" Oh, si dokter bilang, "Jangan khawatirkan saya, ibu. Aku seorang dokter, aku punya suami, ya, aku punya pekerjaan selain merawat ibu. Jadi jangan khawatirkan saya." Sementara anaknya itu katanya sempat datang ketiga-tiganya dengan keluarganya di ruang tamu mendengar perkataan ibu itu. Apa yang dilakukan oleh 3 anak itu? Ribut soal warisan. Jadi waktu dia mendengar selentingan ibunya akan berakhir, akan berpulang, anaknya mulai satu dengan lain saling membicarakan warisan. Lama-kelamaan keadaannya makin memanas karena tidak ada yang mau mengalah dari 3 anak laki-lakinya itu. Kebetulan anak-anaknya semua 3 laki-laki. Dokternya keluar, merasa terganggu dengan keributan 3 anak itu. Dia bilang, "Kalau kalian terus begini, ibu pesankan, jangan di sini, mau ribut di luar saja. Saya diperintahkan ibu untuk mengusir kalian keluar dari sini." Wah, makin ribut tuh anak, makin marah, tersinggung, diusir. Karena anaknya, dia bilang, "Ibu percayakan kepada saya dipercayakan untuk merawat ibu, dan pertengkaran kalian itu mengganggu keadaan ibu. Bu minta kalian pulang." Bayangkan, menyakitkan sekali. Tidak sedikit cerita ini terjadi. Beberapa waktu lalu saya pernah berkhotbah juga seorang ibu yang tidak lagi mau dirawat oleh anak-anaknya. Masih ingat?
Lalu sampai departemen sosial datang mengambil ibu itu dan berkata kepada anak yang mengantarnya. Dia bilang, setelah ibu diserahkan kepada kami, kamu tidak punya urusan lagi ya dengan ibu ini. Terus tanya sekali lagi, apa sungguh kalian tidak lagi memerat ibumu? Diserahkan kepada kami? Dia bilang, anaknya iya. Padahal ibu itu udah gak punya lagi suami, tinggal ibu satu-satunya. Dalam keadaan sehat loh, bukan sakit ibunya, bukan ditanduk, bukan lumpuh, masih dalam keadaan sehat. Terpaksa diambil oleh dinas sosial, dimasukkan ke dalam kendaraannya, dibawa pergi. Saya melihat videonya itu. Keadaan ini tentu menyentuh kita. Kita merayakan Valentine, kita melihat tradisi Tionghoa yang begitu mengharukan sebetulnya, babak belur. Kalau anak-anak sudah melihat ayah ibunya meninggal, makanan di atas meja abu itu begitu banyak. Dan tidak sedikit seringkali saya melihat di rumah duka itu peti-peti jenazah yang bukan tipis, yang tebal-tebal itu harganya miliaran diberikan kepada ibunya. Waktu saya tunjuk peti yang dari satu pohon itu yang besar itu, kan itu dibelah itu ya, bagian atas penutup, bawah buat tidurnya. Itu 1,4 miliar loh ibu bapak harganya. Setahu saya tubuh ini kalau sudah ditinggal oleh roh dan jiwa kan mulai membusuk tuh ya, so membengkak, membusuk. Dia akan kembali ke asalnya. Jadi tubuh ini sebetulnya jauh lebih senang dan sukacita kembali ke asalnya. Tapi kalau dihambat oleh peti yang tebal, nah kan jadi sulit tuh. Anda pernah dengar nggak kalau dikremasi? Kebetulan salah satu manajer di Grand Haven bilang gini, Pak Samuel, ini jenazah yang Pak Samuel mau urus, mau dikremasi atau dikubur? Saya bilang apa bedanya? Kalau dikubur ya boleh beli peti agak mahal, di sini ada banyak kok jenis peti. Tapi kalau kremasi nggak usah tebal-tebal, tipis aja. Supaya nggak merepotkan bagian pembakaran. Kalau terlalu tebal kan lama. Sementara banyak nunggu yang lain lagi, kremasi kan berturut-turut nunggu. Jadi kalau peti yang tipis kan bisa berbarengan dengan tubuh yang dibakar itu. Kalau tebal lama, baik kita kembali ke masalah tadi. Jangan terlambat memberikan kasih sayang kita kepada orang yang kita cintai. Jangan terlambat berikan perhatian kepada orang tua, suami, istri, dan anak-anak kita selama ia masih hidup. Halo? Jangan bilang gak sempat. Sempatkan dirimu. Kalimat ini sering saya ucapkan termasuk doa. Jangan bilang saya gak sempat. Sempatkan dirimu. Berikan waktu di tengah-tengah kesibukanmu untuk bisa menengok dia. Minimal say hello lah melalui telepon. Say hello. Ya, apalagi mau Imlek ini, wah harusnya datang lah ya, biar kita nggak punya banyak. Kehadiran kita itu sangat membawa sukacita pada orang tua yang merindukan kita. Kalau saya memberikan tema ini, saya melihat kesalahan banyak anak-anak Tionghoa. Pasangan-pasangan hidup yang memberikan hormat dan sayangnya pada saat yang tidak tepat. Sekali lagi, saya ingatkan gini, setahu saya gini, kalau pasangan kita, orang yang kita cintai, termasuk orang tua, mertua, anak, ya, kita berikan yang terbaik, waktu, perhatian, cinta, pengorbanan, hadiah, yang terbaik buat dia. Saat dia meninggal dunia, rasanya nggak perlu ditangisi lagi. Nggak ngerti, sudah paham nggak apa yang saya katakan ini? Kebanyakan maaf ya, ini sih perkiraan saya, orang-orang yang menangis sampai terseduh-seduh karena dia menyesal. Menyesal karena waktu hidup tidak punya kesempatan untuk memberikan terbaik buat orang yang dicintainya. Betul nggak sih? Kalau saat dia hidup kita rawat dia dengan baik, maaf ya sampai dia stroke lumpuh, kita yang memandikannya, kita yang membersihkannya, kita yang merawatnya, memberikan makannya, memandikannya terus sepanjang dia masih hidup, kita berikan terbaik sampai makanan. Waktu dia mati, selesai. Mama, papa, aku sudah berikan terbaik buat mama, papa. Kita sampai jumpa lagi nanti ya. Gitu. Kalau orang sampai menangis terseduh-seduh gitu, saya khawatir selama hidup dia nggak pernah berikan apa-apa buat orang ini. Jadi nyesal. Betul nggak sih? Kebetulan menurut saya betul. Ya. Kalau Anda sudah cukup, tanda kutip menurut sudah cukup memberikan kasih sayang, waktu dia tiada lagi, Anda berkata, aku telah berikan yang terbaik buat mama papa ya, buat engkau suamiku, buat engkau istriku, buat engkau anakku. Gak perlu menyesal lagi.
Yang menyesal justru kalau kita nggak punya kesempatan dan tidak pernah memberikan waktu dia masih hidup. Ini Imlek nih, bentar lagi rame pasar dah. Bandengnya udah habis, babi udah pada lari-lari semua takut dipotong. Buah-buahan, jeruk melimpah, habisan, pasar habis. Dikasihnya pada orang yang udah meninggal. Saya termasuk bersyukur, banyak yang kirim ke rumah juga sih. Karena saya masih hidup, ya bersyukur. Tapi banyak kali orang-orang memberikannya kepada yang sudah meninggal. Sayang banget begitu. Saya mau tanya saudara, bekas orang yang disembayangkan yang mati itu, kalau diberikan kepada saudara, saudara terima nggak? Nah problem lagi tuh. Ini perlu dijelaskan lagi nih. Ini yang kedua nanti dari poin khotbah saya. Kalau nanti yang sudah dipersembahkan kepada orang mati, lalu dikasih kepada saudara, saudara ambil nggak? Ah rakus lu kalau begitu. Bahwa betul rakus ya. Efesus 6 ayat 1-3 berkata, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena harus demikian. Hormati ayahmu dan ibu ini. Ini suatu perintah yang penting. Supaya ayat terakhir, kamu bahagia. Kamu panjang umur di bumi ini. Jadi salah satu persyaratan dari begitu banyak persyaratan untuk membuat umur kita panjang dan hidup berbahagia adalah mengasihi orang tua dan cintai orang tua. Ya, supaya kami berbahagia dan panjang umur. Saudara yang sekarang jadi anak, nanti pun Anda akan jadi orang tua. Betul? Ya. Jadi saya teringat sebuah cerita di Yunani itu, terjadi sebuah musim paceklik, kelaparan. Sepasang kakak beradik itu menyeret-nyeret sebuah rotan, keranjang rotan dengan tertutup untuk dilempar ke jurang. Entah ini kejadian sungguh atau cerita, saya nggak tahu. Saya anggapnya sebagai cerita, tapi punya makna yang dalam. Sampai di tengah jalan ketemu dengan kawannya. Dia bilang, hei kawan, apa yang kau tarik itu? Dia nggak mau cerita awalnya, karena agak sungkan kan. Terus dia, kawannya buka, ternyata ayah dan ibunya di dalam keranjang rotan itu. Ya udah agak pelangak-pelongok gitu, lupa, kan ingat udah Alzheimer begitu. Dia bilang, apa yang kamu mau lakukan terhadap orang tuamu ini? Dan banyak tahu ini orang tuanya. Dia bilang, orang itu nggak berguna lagi, banyak makan, buang air sembarangan segala macam, udah gak ada gunanya. Jadi kamu apakan? Kau buang ke jurang. Terus dengan bersikeras kedua kakak beradik ini akan membuang orang tuanya. Dia bilang, silakan saja sudah. Temannya bilang, saya nggak punya hak, itu orang tuamu sendiri. Tapi ingat ya, kata temannya, kamu akan jadi tua. Nanti anak-anakmu akan bergiliran. Engkau akan dimasukkan dalam keranjang yang sama, dilemparkan pada tempat yang sama. Kalau begitu, buanglah isinya, tapi kembalikan keranjangnya ke rumahmu. Bawalah kembali keranjangnya, karena itu akan berguna nanti buat masa tuamu juga. Ibu bapak ngerti maksudnya? Apa yang kau tabur akan kau tuai. Kau lakukan orang tuamu begitu rupa, anak-anakmu akan memperlakukan engkau begitu rupa. Tuhan izinkan itu terjadi. Engkau menghormati orang tuamu, Tuhan akan buat anak-anakmu menyayangi engkau juga sebagai orang tua nanti bagi anak-anak kita. Firman Tuhan gak mungkin balik sia-sia. Yang kau tabur engkau tuai. Kau hormati orang tuamu, panjang umur dan bahagia hidupmu. Makanan yang disediakan oleh anak-anak pada orang tua, pada leluhurnya, kepada orang yang dicintainya setelah dia mati, bisakah dia makan? Bisa dia makan? Cuma di atas. Kalau nggak bisa, kenapa dilakukan? Melakukan pekerjaan yang sia-sia kan? Akal sehat kita jadi hilang gara-gara kepercayaan itu. Memang betul ada orang berkata gini, kalau sudah muncul sebuah iman, akal sehat akan hilang. Contoh saja yang gampang, waktu peristiwa penggandaan uang. Nah, saya ingat di Jawa Timur, saya lupa tuh. Seorang ibu, masih ingat? Dia bilang, bagaimana mungkin ibu bisa mengumpulkan donatur dengan kepercayaan seperti ini? Ibu kan dokter, kok bisa ibu terlibat dalam pengumpulan uang? Duh, karena jawabannya apa? Aku percaya itu terjadi. Jadi ketika aku mempunyai keyakinan, akal sehat pun hilang. Padahal Alkitab ajarkan nggak gitu loh. Alkitab mengajarkan kita, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Engkau boleh beriman kepada Tuhan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap
akal budimu. Tuhan gandengkan akal budi dengan imanmu. Supaya beriman pun harus disesuaikan dengan akal budi. Dalam konteks ini coba kita gunakan akal budi. Bisakah orang mati menikmati makan minum yang diberikan kepadanya? Kalau Anda bilang tidak, sekarang saya tanya lagi. Maukah engkau menerima makanan itu setelah disembayangkan kepada orang mati? Harus sama jawaban pertama dan kedua. Kan begitu bikin angket skripsi ya, tesis kita ya. Kalau jawaban di atas dengan di bawah beda, coret sama dosen kita. Kalau di atas kita berkata, mereka tidak makan, terus diberikan kepada saudara, saudara juga nggak mau, berarti nggak cocok tuh. Gimana? Terpaksa mau ya? Kalau terlanjur jawabannya yang tadi di atas, tidak ya. Jawaban di atas, bisakah orang mati makan yang dipersembahkan kepadanya? Jawabannya tidak. Maukah engkau diberikan makanan yang bekas dipersembahkan kepada orang mati? Ada babi loh, ada bandeng, ayam rebus. Kita kan bisa masak dengan cara-cara bumbu lain. Jawabannya mesti yang sama adalah mau. Nggak ada persoalan buat saya. Cuma harus punya penjelasan, kalau nggak kacau ya. Supaya kita nggak gegabah juga. Baik. Manusia itu punya 3 unsur. Hidup saya ini namanya Samuel. Di dalam hidup saya ini saya punya tubuh. Saya punya jiwa. Saya punya roh. Oke. Baik, saya mulai dengan roh dulu. Roh itu apa? Roh itu pemberian Tuhan, datang dari Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan Adam Hawa, masih ingat? Tuhan bentuk Adam dari tanah. Ingat ya, dari tanah. Jadi makanya kembali tubuh kepada tanah. Tubuh ini lebih suka kembali ke awalnya, ke asalnya. Sama seperti orang pulang kampung nih, ingin kembali ke kampung halaman. Sama kayak tubuh kita. Sebelum dosa ada, hidup kita ini nggak bisa dipisahkan, tubuh jiwa roh nggak bisa dipisahkan, mereka tuh menyatu. Yang satu-satunya bisa memisahkan tubuh jiwa roh adalah dosa. Dosa yang membelah itu, sehingga datanglah kematian. Selain dosa, tidak ada yang bisa membelah kehidupan kita. Maka ada ajaran trikotomi ini. Datanglah roh yang diberikan oleh Allah, dan Allah menghembuskan nafas rohnya kepada manusia, lalu manusia menjadi hidup. Jadi roh itu gunanya menghidupkan, bukan jiwa. Roh itu menghidupkan. Ketika orang meninggal, rohnya yang keluar dari kehidupan orang itu. Roh itu bersatu dengan jiwa. Jadi nggak roh datang terus jiwa datang. Di dalam roh itu ada jiwa. Jadi menyatu dengan jiwa dia. Di dalam roh itu ada kepribadian. Jadi roh dan jiwa itu nggak bisa terpisah. Ketika roh itu keluar dari tubuh manusia, jiwa pun ikut. Yang tertinggal kandangnya saja, roh itu. 2 jiwa. Jiwa itu isinya pikiran, kemauan, dan perasaan. Jadi kalau mau disingkat, jiwa itu pikir, mau, dan rasa. Jadi dari sini sudah ambil kesimpulan, kalau orang meninggal, jiwanya kan pergi, jadi nggak ada rasa dong. Iya, nggak ada pikiran, iya. Maka di kremasi nggak pernah teriak dia, dikubur juga nggak teriak dia, nggak ada rasa lagi, nggak ada pikir lagi, nggak ada kepribadian, pergi meninggalkan kandangnya tubuh itu. Tubuh, nah ini diciptakan oleh Tuhan, dari bahan dasarnya adalah tubuh ini tanah, mewakili 3 unsur besar tubuh, darah, dan daging. Ya di dalamnya tentu ada otot, ada saraf, segala macam. Tapi mewakili keseluruhan ada darah, daging, dan tulang. Tubuh ini jadi kandang. Saya ternak anjing, saya lihat Pak Effendi juga di rumahnya ada anjing, udah gede sekarang di depan. Ada yang besar ya, kandangnya besar. Anjingnya keluar, tinggal kandangnya. Di rumah tuh yang paling rajin memberikan makan tuh oma. Karena oma bangun pagi, kalau saya agak siangan. Oma jam 4, jam 5 udah bangun, udah kasih makan anjing. Anjingnya kabur, kalau lari nggak bisa makan lagi, tinggal kandang doang. Anda ternak burung, burungnya terbang, itu nggak dikasih makan lagi. Orang yang memberikan makan kepada kandang, pasti akal sehatnya hilang. Betul tidak sih? Jadi tubuh ini kandang dari roh dan jiwa. Tubuh ini dimakan waktu, dikuasai dimensi waktu, ruang, makanya bisa jadi tua, bisa jadi layu tubuh kita. Ya, layu, lama-lama mati.
Ketika mati, tubuh ini mati, anatomi tubuh salah satunya terutama jantung dan otak itu berhenti bekerja, roh dan jiwa tidak bisa tinggal lagi dalam tubuh yang mati, keluar, meninggalkan tubuh ini. Nah, tubuh ini harus kembali menjadi tanah. Nah, kalau saya singgung kremasi, coba cari di Google, apa sih bedanya debu dengan tanah? Alkitab dalam Kejadian menyebutkan manusia mati menjadi tanah, manusia mati menjadi debu. Ada dua kata itu. Saya cari, ternyata senyawanya sama katanya. Jadi bagi saya kremasi dan dikubur enggak jadi persoalan. Apalagi kalau kita menyinggung sebuah bangsa, sebuah negeri yang sulit mendapatkan pemakaman seperti Singapura, Hong Kong, Jepang, itu susah sekali dapat izin untuk dimakamkan. Jadi kremasi menjadi salah satu jalan terbaik di Jepang, di Hong Kong, dan di Singapura. Belum lagi kalau yang mati karena kebakaran, belum lagi yang mati karena ledakan itu kan karena bakar api. Belum lagi yang mati di lautan kan nggak sempat dikubur. Jadi jangan terlalu ngotot dengan pemakaman dikubur kalau situasi berbeda. Dari tiga unsur ini kita melihat tubuh tanpa jiwa roh tidak merasakan apa-apa lagi. Kalau begitu, tubuh dan jiwa roh ini tidak bisa lagi bereaksi, merespon, apalagi menikmati makanan yang diberikan oleh orang yang menyayangi dia. Dengan tanda kutip, akan jadi sia-sia makanan yang diberikan kepada orang yang telah meninggal dunia. Anda habis dengar khotbah begini, jangan pulang ke rumah dengan orang tua ngomong kasar. Papa, mama, bodoh ya. Setelah saya dengar khotbah pendeta saya, nah udah mama lu jadi musuh gua ntar. Gak bisa bilang begitu, mesti pelan-pelan. Nggak boleh serampangan bicara begitu. Mereka belum paham itu. Anda yang di sini dia harus dipahami, diberi pemahaman. Jadi perlahan-lahan harus dibikin ingat. Di kuburan rame nanti, coba lihat. Beberapa hari sebelum Imlek, rame banget. Makanan di mana-mana. Tubuh tidak lagi bisa menikmati. Ketika tubuh menjadi jenazah, maka jenazah itu tidak merasakan lagi perhatian saudara, perkataan saudara, makanan saudara, minuman saudara yang diberikan kepadanya. Sekarang masalah kedua muncul. Makanan yang sudah disembayangkan tadi pada orang mati, di kita pekong, di kuburan, lalu diberikan kepada saudara, dibawa pulang oleh keluarganya, diberikan kepada saudara. Diambil nggak? Lo apa alasannya? Nah, ada mitos-mitos yang sering kali muncul, bekas dicicipi orang mati. Dicicipi, saya seumur hidup nggak pernah lihat ada orang mati mencicipinya. Saya nggak pernah lihat roh makan seperti itu. Rasanya beda, rasanya beda mungkin karena sudah ditaruh 1-2 hari di situ. Itu kemudian karena angin dan kemudian belum lagi rasa. Perasaan itu mempengaruhi juga rasa. Anda kalau saya ajak pergi ke pantai, nggak bawa makanan yang macam-macam lah, nggak usah yang mahal, coba ikan asin, terus kemudian toge, kangkung, mie gitu. Makan di pantai, enak nggak? Enak, suasananya nyaman, bebas. Coba makan di rumah, ada ayam panggang, babi hong, diomelin istri terus, nggak bisa makan, nggak bisa makan, rasanya beda, betul? Beda. Untuk nyindir istri maksud saya. Jadi kalau istri nemani suami makan, kata-katanya positif, makanannya kan tambah lezat. Setuju ibu? Jadi memang perasaan mempengaruhi juga rasa, ya. Kalau lagi senang makannya enak, kalau nggak senang makan 2-3 sop rasanya enak gitu, mau muntah. Oke, jadi dari cerita-cerita tadi, mitos tadi itu nggak masuk akal semua. Nah saya masukkan dalam firman Tuhan sekarang. Jadi kalau saya bicara berdasarkan firman. Bilang pertama berhala. Ada berhala lu, itu kan bekas dimakan sama orang mati, bekas leluhur, bekas setan, macam-macam lah kita ngomong dimakan sama dia. Kita nggak boleh makan. Kayaknya setan itu ada racunnya gitu buat kita. Makan kelepekan gitu. Nah, itu lihat berhala itu apa sih? Korintus mengatakan berhala itu nggak ada. Ya. Firman Tuhan dalam Korintus 8, berhala itu tidak ada berhala dunia. Dengan bahasa lain, berhala itu nggak ada isinya, gitu kurang lebih. Dari mana Pak Sambal tahu itu? Ini Mazmur memberikan jawaban. Berhala bangsa-bangsa adalah dibuat dari perak. Dibuat dari emas oleh tangan manusia sendiri, dibuat dari kayu, semen dan seterusnya. Dibuatkan mulut
sama pembuatnya. Ada mulut tersenyum, mata melotot, ada yang gitu ini supaya serem dikit lah. Punya mulut nggak bisa berkata, juga nggak bisa makan. Punya mata nggak bisa lihat. Punya telinga nggak bisa dengar. Bahkan nafas pun nggak ada pada berhala itu. Alias apa? Mati berhala itu. Jadi benda mati itu. Ya semen aja, besi aja, perak aja gitu, kayu doang. Nah, ini bentuk dalam bentuk-bentuk manusia atau dewa-dewa tertentu. Sebetulnya nggak bisa berbuat apa-apa. Yang saya heran di rumah, yang setannya di rumah itu nggak pernah takut. Yang suami bilang setan lu gak setan. Itu nggak pernah takut itu. Itu ras terkuat di dunia itu. Nah setan yang begitu yang mengerikan. Kalau setan yang roh-roh gitu takut dengan kita. Kita tuh lebih tinggi nilainya, Roh Kudus di dalam kita. Jadi yang ada di luar tuh pangkatnya lebih kecil kalau bilang kita pangkat. Kita ini anak Allah, jauh lebih berkuasa. Angel pernah kuliah di Untar, camping, pulang kesurupan, lebih dari 8 orang. Terus orang bilang, para teman-teman bilang, itu papanya Angel, pendeta lu. Minta tolong aja, udah panggil haji segala macam, ustadz, nggak ada yang itu, nggak berhenti. Angel telepon saya bilang ada apa Angel? Teman-teman aku kesurupan pak, pulang dari retreat. Ya udah papa datang ke sana. Dia sudah di ruangan tuh, bukan ya bekas kelas kali ya nggak dipakai. Nggak lepak sini, lepak sana, nangis sana. Mahasiswa. Saya datang ke situ, pada diam semua. Dia bilang satu-satu kemari. Antri satu. Kalau kali banyak agak susah satu-satu. Tumbangin tangan lalu pindahin. Tumbangin mana? Jadi kalau balikin lagi dia transfer lagi tuh. Bukan cuma uang aja di bank bisa transfer. Wah tuh balik lagi. Sungguh serius. Ini sudah 3 kali saya lainnya. Dulu di retreat di puncak begitu. Jadi kalau kita gabung, jadi kompak dia. Balik muter pindah sini. Jadi kalau sudah pindahkan, dikeluarkan, doakan. Akhirnya selesai. Saya pulang. Ada lagi 1-2 yang masuk lagi. Jadi kalau ada kita, dia gentar. Nah Anda yang gak ngerti ini jadi takut sama roh. Lewat kuburan bilang lumbang-lumbang, anak babi mah lewat. Padahal anak si Asyong, anak si Linda, kok bilang anak babi. Yang lewat anak babi mau lewat. Terhina banget di depan roh. Nah, anak Tuhan dong. Saya mau lewat, anak Tuhan mau lewat, jangan ganggu saya. Gitu, mestinya begitu. Jadi kalau disuguhkan pada arwah begitu, dia nggak berani tentang kita kalau kita makan, dia nggak merasa komplain. Dan roh itu nggak makan apa-apa. Anda lihat ya secara logika ya, kita makan kan ini secara fisik, secara biologis. Makan masuk ke perut, terus kan ke usus, terus ke jamban. Kan begitu urutannya. Kalau roh, maaf ya, roh tuh nggak punya perut. Roh tuh nggak punya mulut untuk makan. Roh juga nggak punya jamban. Jadi kalau saya mau hubungkan dengan malaikat, dengan Tuhan makan nggak? Malaikat makan nggak? Enggak. Itu makhluk supernatural. Nggak butuh makanan kayak kita, makhluk fisik, makhluk biologis, makhluk natural ini. Makanya nanti di sorga, maaf ya, nggak ada toilet. Jadi kalau Anda sebelum meninggal kencing sebanyak-banyaknya, berak sebanyak-banyaknya, di sorga nggak ada toilet lagi. Karena Alkitab yang bilang di sorga itu bukan makan minum, kan begitu logikanya. Kalau nggak makan minum, berarti yang pertama, di sorga tidak ada restoran, tidak ada warung makan, tidak ada bakmi, kantin, kayak begitu. Dan yang kedua, di sorga tubuhmu tidak didesain untuk makan. Makanya buat apa toilet dibuat? Gitu loh logikanya Bapak Ibu. Jadi makhluk supernatural tidak membutuhkan makan minum dan tidak perlu pembuangan. Itu kan logikanya begitu. Nah kalau kita tahu semua orang ini, jika disediakan di meja abu, di meja makan orang meninggal, nggak bakal disentuh. Jadi dengan kata lain, makanan itu nggak dibuat apa-apa, cuma dibiarkan saja. Kalau kita makan, mestinya pun tidak jadi masalah. Nah apa yang jadi masalah? Nanti saya uraikan. Lihat beberapa ayat yang membolehkan ya. Yang membolehkan. Ini ayat pertama. Banyak ayat sebetulnya, tapi saya nggak kutip lah, terlalu banyak. Semua yang diciptakan Tuhan itu baik. Gak satu pun yang haram. Jadi sikat aja. Jika terima dengan ucapan syukur. Kalimat ini mengatakan silakan, boleh aja gitu. Kedua, makanan tidak membawa kita dekat dengan Tuhan.
Makanan juga tidak membuat kita jauh dari Tuhan. Jadi kalau saya nggak makan, wah saya makan cinta Tuhan, Tuhan makin berkenan. Kalau saya makan, Tuhan marah, saya berdosa. Nggak gitu. Makanan tuh netral. Lihat kalimat ini. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah, dan kita tidak rugi apa-apa kalau tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Netral makanan itu. Segala sesuatu boleh nggak? Boleh. Babi hong, marus, darah, boleh. Saya ini hobi di Palem itu ada bakut babi. Mungkin sekali nanti Pak Wendy kalau sempat ke sana saya antar ke sana. Murah makanan tapi enak. Hampir 2 hari sekali saya makan di situ. Biasanya yang begitu dikasih marus babi. Apa darah babi yang direbus itu tambah enak, tambah wangi. Tapi kadang-kadang saya suka enak kalau lagi makan ada jemaat yang datang. Nah ya udah yang darah nggak usah lah gitu. Gak enak. Bukan karena makanannya, tapi jemaat itu nanti nilai saya salah. Segala sesuatu dibolehkan, benar. Tapi bukan segala sesuatu berguna. Nah, menjadi pertanyaan, kalau engkau makan berguna nggak? Marus berguna nggak? Berguna. Babi berguna. Bekas sembahyang pun dimakan, dimasak lagi berguna. Segala sesuatu boleh. Tapi segala sesuatu membangun nggak? Nah ini kalimat kedua ini yang mesti kita kutip. Membangun apa? Iman. Iman siapa? Iman yang makan dengan iman yang melihat. Waktu kita makan. Iman yang makan saya umpamanya. Maaf, saya nggak goyang imannya. Mungkin saya punya pengetahuan beda dari orang lain, dari jemaat. Jadi saya makan apa saja, orang setannya takut sama saya. Masa sih makanan menakutkan saya? Enggak, makan aja. Cuma iman orang lain loh. Banyak orang belum paham seperti saya. Nanti dia tersandung. Nanti nuraninya akan terganggu. Nanti dia merasa syak loh dengan apa yang saya makan. Bayangin kalau saya makan terus ada darah di sini kecil, sedikit. Kayak Dracula saya. Anda pernah makan steak nggak? Ada yang makan setengah mateng kan? Saya nggak bisa makan itu. Selain memang saya nggak suka setengah mateng, takut darahnya masih ada gitu. Nggak nyaman ya rasanya gitu. Di sorga nggak dipersoalkan lagi makan minum itu yang tadi saya bicarakan. Ya, bukan makan minum lagi, tapi di sorga itu soal kebenaran, soal damai sejahtera, soal Roh Kudus. Kalau di sorga saja tempat tujuan akhir kita nggak mempersoalkan makanan, mengapa di dunia kita persoalkan makanan? Darah lah, bekas berhala lah, oke semuanya. Nah, kalimat terakhir ini yang mungkin Anda harus perhatikan. Nanti ada 2 kalimat. Lihat ya, apa yang najis? Matius 15:11. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang. Jadi yang masuk ke dalam mulut apa? Darah, daging, babi, bekas sembahyang, asik kata dia bilang. Itu secara premanisme. Melainkan keluar yang dari mulut. Itu yang menajiskan. Saya makan babi, nggak haram. Tapi saya ngomong babi lu, nah itu haram. Saya makan anjing, saya bilang nggak haram. Saya bilang anjing lu, nah itu haram. Yang ngomong itu yang haram. Makan nggak sebetulnya? Saya sudah coba. Dulu saya nggak tahu Pak Fendi. Makan kok agak panas ya. Nyatanya daging anjing. Waduh, nggak nyaman. Biasa piara anjing, makan anjing nggak nyaman. Jadi sebetulnya ini yang haram itu, maaf sekali lagi, bukan yang masuk ke dalam, yang keluar. Ngomong monyet lu, babi lu gitu. Anjing itu yang haram. Kenapa begitu? Segala yang masuk ke dalam mulut itu turun ke perut. Perut dibuang ke jamban, ayat 17. Tapi apa yang keluar dari mulut? Berasal dari mana? Hati. Tidak akan mulut keluar babi kalau hatinya nggak bagus. Kalau hatinya bagus, nggak mungkin dah. Karena mulut itu kepanjangan dari hati. Otomatis itu keluar sendiri tuh. Jadi maaf kalau kita banyak bicarakan orang, memburukan orang, seneng banget membicarakan kejelekan orang lain, hatimu nggak beres berarti. Ya, itu yang haram, menajiskan itu. Nah, berhubungan dengan Valentin nih. Kebetulan ayatnya tepat banget. Ada suratan Paulus tentang soal makanan nih. Agak panjang, tapi nggak apa-apa. Ya, agak panjang. Nih di dalam surat Paulus 1 Korintus 10 ayat 23, 24 lah mulai. Jangan seorang pun mencari keuntungan sendiri. Kalau saya nggak pikirkan jemaat, saya habak apa aja, nggak pusing. Soal iman saya juga nggak goyang. Pengetahuan saya sudah lebih bagus dari orang lain. Buat begini nggak ada masalah. Kok begini diributin gitu? Tapi saya nggak boleh mentingin diri sendiri. Harus pikirkan orang lain. Kalau kamu makan segala sesuatu yang dijual di pasar pada zaman Paulus itu, ada pasar daging, sumbernya itu beda-beda. Ada yang dari jagal, ada yang bekas sembayang. Jadi orang-orang kafir dulu banyak mempersembahkan hewan-hewan.
Itu bekasnya dijual ke pasar lebih murah harganya. Nah, orang-orang Kristen sering bertanya, nah ini makanan, ini daging dari mana ya? Nggak ada bedanya kan? Nggak ada beda, sama-sama merah. Nah kan kadang-kadang orang Kristen yang masih punya sangkaan syak gitu, tanya ini daging dari mana Pak Bapak jual? Ya yang jual bilang, nggak tahu, gue dapatnya dari orang kirim aja. Harga lebih murah mungkin lebih murah. Paulus bilang, nggak usah kita akun pemeriksaan karena keberatan hati nurani kita. Sebetulnya nggak usah pusing. Karena bumi dengan segala isinya adalah milik Tuhan. Nah ayat 27 jadi satu kasus. Kalau kamu diundang, Imlek ini biasanya 1 hari sebelum Imlek suka diundang, betul nggak? Iya. Pak Samuel, yuk makan ke rumah yuk. Kita masak gitu. Wah, buat saya emang nggak ada. Pak Samuel bekas makannya hasil kok ada. Ayo mumpung gratis. Diundang seorang, lalu kita terima. Makan aja yang disajikan. Makan. Dihidangkan kepadamu tanpa perlu mengadakan pemeriksaan keberatan hati nurani. Kan saya udah bilang dari mimbar, saya emang nggak keberatan selama gratis. Oke? Tiba-tiba ada seorang di antar kumpulan itu tahu saya pendeta, tapi bukan jemaat. Pak, itu bekas di seman berhala lu. Tuan rumahnya kan udah tahu kalau saya makan apa aja. Tapi yang temannya bilang, Pak, itu bekas berhala lu. Lalu gimana reaksi saya? Saya nggak makan lagi. Saya berhenti, saya bilang sama tuan rumahnya, ada nggak makanan yang ini bahan dasarnya nggak disembayangkan yang lain? Kan ada yang keberatan sama saya makan ini. Saya nyesel banget, baru 2 suap udah dibilang dia datang. Coba tadi udah kenyang baru ngomong. Baru 2 suap berhenti, suap ketiga saya berhenti. Saya mesti konsekuen. Suap ketiga saya berhenti karena ada orang yang keberatan. Saya berhenti tidak makan itu karena makanan itu atau karena hati nurani orang itu. Nah, Anda mesti bedain tuh. Ini maksud saya. Saya tidak makan sejak itu sampai nanti tahun-tahun berikutnya diundang, saya akan tanya, ada bekas berhala nggak? Jadi saya tidak akan lagi makan seumur hidup bekas makan berhala. Takut ada orang tersandung. Bukan karena makanannya, sekali lagi, Bapak Ibu, saya tidak pantang dalam makanan bekas berhala. Berhala takut sama saya. Saya cuma takut ada orang tersandung diam-diam, nggak berani ngomong. Dan saya tidak mengasihi dia. Kalau saya berhenti dari makan itu, karena saya mengasihi hati orang itu. Kasih, Valentin. Saya dalam berikan tindakan kasih itu, menghentikan makan atas keberatan nurani orang itu. Saya tidak menghentikan makanan bukan karena makanannya, tapi hati nurani orang itu. Supaya dia bertumbuh dengan baik. Kecuali semuanya sama kayak saya, habok rame-rame, kita berebut aja makan. Mestinya sih jemaat saya harusnya sama kayak saya. Udah nggak ada lagi pantangan, nggak ada masalah berhala buat kita. Orang dia makhluk mati kok, nggak ada nyawanya, nggak ada arwahnya, nggak ada pribadinya. Jadi nggak usah khawatirkan tentang dia, nggak bakal kesurupan, percayalah. Oke? Tapi kalau ada orang tersandung jangan ya. Jadi sampai saat ini saya tahan diri. Saya khawatir ada orang diam-diam tersandung hatinya melihat tindakan saya. Karena saya mengasihi. Kasih itu tidak boleh serampangan bertindak. Maaf kalau saya mau sambung lebih jauh. Dalam berkata-kata pun kita harus punya kasih. Jangan gara-gara ngomong kita kasar orang tersandung. Gara-gara perbuatan kita orang tersandung. Karena tindakan kita orang tersandung. Bukan hanya soal makanan saja. Jadi apa saja yang membuat orang syak kita hindari. Itulah tindakan kasih. Valentin bukannya bicara soal jodoh, cinta kasih, tapi tindakan-tindakan yang tidak merugikan orang lain itu adalah tindakan kasih. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.